Minggu ya, Minggu 26 Juli 2026 kita ada di dunia anak. Hari ini bersama teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production dan pastinya kita bersama teman-teman kita yang hebat-hebat. Hari ini kita bakal membahas tentang tema mengukir prestasi di usia muda. Ada subtemanya yaitu talenta seni antara diri petik prestasi. Antarkan diri petik prestasi. Nah, dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, mencak biasa acara ini disiar ke langsung ya melalui YouTube kita Pro 4 Palembang dan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi teman-teman yang menyimak yang lagi di jalan, lagi di rumah santai-santai dari radio ataupun dari YouTube bisa nih kalau mau bergabung dan bertanya boleh ke 0811 751 656 atau di WhatsApp kita 0897 7884 Untuk itu langsung saja mendengar kita berkenalan terlebih dahulu nih sama teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Ada Bebita, Abid dan juga ada Kak Eka yang menemani kita pada pagi hari ini di dunia anak. Halo, selamat pagi teman-teman. Halo Kak. Halo. Aduh, cantik-cantik nih. Bebita, mungkin mikrofonnya bisa digeser sedikit biar mukanya kelihatan. Gimana? Nanti kami tayang geser ya kayaknya ya. Oke, udah kelihatan, udah cantik. Nah, jadi teman-teman kita ada Bebita, Abid dan juga Kak Eka yang mana Abid dan Bebita ini adalah anak didiknya Kak Eka yang sangat-sangat bertalenta karena banyak sekali kegiatannya, mulai dari syuting, terus juga aktif di modeling kalau Bebita, kalau Abid juga banyak main film dan masih banyak aktivitas-aktivitas lain. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol hari ini bareng Abid, Bebita dan juga Kak Eka tentang mengukir prestasi di usia muda. Tapi sebelum itu mungkin banyak yang lupa nih sama Abid sama Bebita karena kan udah lama gak main ke Pro 4. Boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Dari Abid, Bebita siapa nih? Abid dong. Abid silakan Bid. Silakan Abid. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abid dan umur saya 11 tahun. Oke, sekolahnya di mana? Di SDN 206 Palembang. 206 Palembang. Kalau Bebita? Halo, perkenalkan nama aku Bebita. Aku itu kelas 5 SD. Aku itu umurnya 9 tahun dan aku sekolah di SD Negeri 21 Palembang. Oke, berarti Bebita kelas 5, Abid kelas 6. 6. Wow, semangat ya, 6. Berarti tahun depan mau SMP nih. Abid gak bisa lagi main sama Kak Mita di sini, ya kan? Jadi Abid udah gak anak-anak lagi. Tapi hari ini Abid masih sama kita nih teman-teman ya. Kita bakal ngobrol tentang prestasi Abid dan juga Bebita. Tapi kayaknya tadi yang kenalan baru Abid sama Bebita aja ya teman-teman. Yang di sebelah sana itu siapa sih? Kak Eka itu siapa sih Kak Mita? Nah mungkin Kak Eka boleh kenalan juga nih sama teman-teman di rumah. Ya, saya Eka Armawati, orang-orang biasa panggil Kak Eka. Saya owner dan juga sekretaris dari Pandawa Sriwijaya Production. Membimbing Abid, Bebita, kita di teater, di puisi, di film pendek. Iya. Jadi memang Kak Eka yang menemani teman-teman kita ini. Aku dingin nih Bebita. Jadi kayak kita bakal ngobrol seru nih pagi ini selama kurang lebih 1 jam ke depan teman-teman bareng Bebita, Abid dan juga Kak Eka di dunia anak tentang mengukir prestasi di usia muda. Kenalan udah, terus juga sekolahnya kita udah tahu kelas 5 dan kelas 6, Bebita kelas 5, Abid kelas 6. Kak Eka pendampingnya hari ini. Nah, Kak Eka sebagai pendamping nih, udah berapa tahun sih anak-anak ini sama Kak Eka di Pandawa Sriwijaya Production? Kalau di Pandawa Sriwijaya Production kita udah 2 tahunan. Tapi sebelumnya memang ada sanggar sebelumnya yaitu Mahameru ada, tapi itu sudah tidak saya tidak aktif lagi di sana ya. Dan kemudian anak-anak ini juga mulai saya tidak aktif di sana tapi kemudian ikut saya tetap ke Pandawa karena saya sudah mulai aktif di Pandawa seterusnya sampai 2 tahun masih sampai sekarang. Ya. Berarti memang udah lama ya dari sebelumnya udah ada sama Kak Eka. Oke, gimana Kak Eka lihat perkembangan Abid dan juga Bebita yang sekarang tuh punya segudang prestasi nih di usianya yang masih
masih sangat muda dan sangat kecil ya kan. Bebita imut-imut kecil gitu. Kalau Abid ya udah agak besar ya. Itu gimana kayak lihat perkembangan anak-anak ini Kak Eka? Ya perkembangannya memang terasa banget ya waktu awal-awal dulu mereka masih belajar tahap nol, panggung juga mungkin masih beberapa di antaranya kita cari yang mana yang tepat sesuai dengan usia karena masih di bawah kelas 5 SD waktu itu kan. Kemudian semakin hari makin berkembang dengan prosesnya, kita coba panggung yang lebih besar, jadi latihan rutin lebih diketatkan seperti itu. Ya lama-lama dapat prestasi di situ, semakin berkembang dan berkembang. Oke, berarti teman-teman dari panggung ke panggung dulu ya Kak Eka, panggung-panggung kecil sampai akhirnya mereka berani sampai Abid nih main FTV juga. Bener. Gitu kan, sampai bener-bener berani tampil di depan teman-teman yang banyak ya. Banyak banget. Oke, berarti menariknya di sini teman-teman memang menitih karirnya dari panggung kecil dulu Iya, Kak dari Eka kecil ya. dulu, Nggak tiba-tiba anak dipaksa untuk langsung ke panggung besar ketemu sama orang banyak seperti itu. Enggak, dari yang kecil dulu. Melalui proses latihan yang juga panjang. Oke, bener. Bebita udah 2 tahun lebih, Abid juga udah 2 tahun lebih. Nah, kalau tadi kita tanya-tanya sama Kak Eka, sekarang kita tanya sama Abidnya nih. Karena Kak Bita kemarin nonton nih Bit, filmnya nih Bit. Filmnya ya. Iya dong, nonton dong filmnya Abid Garuda gitu dari kan. Gang. Iya, Garuda dari Gang. Keren Abid mainnya di sana. Siapa Bit? Nama Bibi yang marah itu Bit? Bimbing cerewetnya ya. Iya, yang Bibi cerewet itu ya. Nah, jadi kalau dulur lihat filmnya Abid itu ada film Garuda dari Gang, itu Abid yang main ya Abid ya. Keren. Berarti Abid di sini banyak dong hobinya. Kalau Kak Mita boleh tahu hobi Abid apa aja sih? Banyak sih, main bola, main film, Mhm. dan puisi. Puisi. Dari 3 nih, mana yang Abid paling suka? Bola, puisi, main film, mana yang paling suka? Bola. Bola. Tetap ya, bola nomor 1 ya Abid Tetap ya. aja bola. Tetap ya Abid. Iya, Meskipun iya. berkembangnya di film dan puisi. Iya, bener. Tapi dengan bola bisa ngebawa Abid jadi main film ya. Iya. Filmnya film bola lagi, gitu kan, Garuda dari Gang. Dan berarti memang Abid paling seneng bola. Tapi puisi dan juga di dunia perfilmannya aktingnya juga maju. Iya. Tetap keren. Kalau Bebita nih, apa nih hobinya yang paling disukai? Dongeng, Mhm. fashion, dan apa ya? Apa ya? Nari. Nari. Kemarin Bebita ikut nari nggak sih? Yang mana? Yang di sini? Enggak. Enggak. Lagi di Jakarta. Oh, kalau Kak Bita boleh tahu ngapain ke Jakarta, jalan-jalan ya, Iya. liburan ya. Karena memang bertepatan dengan libur sekolah ya, Bebita waktu itu. Oke, berarti tadi nari, modeling, acting juga, puisi juga. Iya. Yang paling Bebita senangi apa? Nari. Menari. Wow. Kalau menari kan pastinya belajarnya sama temen-temen di Pandawa Sriwijaya Production juga belajar nari, karena Kak Mita pernah tanya sama Kak Eka, nari juga bisa di Sanggar Pandawa Sriwijaya Production. Kalau modelingnya, Bebita belajar dari mana sih modelingnya? Belajar sama Kak Dini dan Om Umai. Oke, berarti itu di sanggar terpisah kalau untuk modelingnya. Iya. Wow, keren. Kalau itu belajarnya di satu tempat aja modelingnya atau ada tempat lain nih Bebita? Kadang ganti-ganti sih Kak. Ganti-ganti. Kadang di Monpera, kadang di Gedung Kesenian. Mhm. Terus kadang juga di ini. Aduh, apa ya namanya? Apa ya? Lupa. Lupa ya, karena terlalu banyak tempat yang didatangi sama Bebita untuk latihan modeling. Nah, tapi Bebita, dari sekian banyak tempat-tempat Bebita latihan modeling, apa aja sih yang dipelajari kalau lagi modeling itu? Belajar pose dan belajar nggak grogi waktu di panggung, soalnya ditonton orang banyak. Iya ya, sama kayak teater ya, ditonton orang banyak gitu kan. Bebita pernah menang juara nggak sih kalau modeling? Pernah dong. Sering dong, pasti ya kan? Iya. Iya, kalau boleh tahu di ajang apa aja Bebita? Waktu 2024 pernah dinobatkan sebagai top model dan gadis style. Gadis style, wih gadis nih Kak Eka, anak gadisnya Kak Eka ya. Nah, kalau itu Bebita dengan segudang aktivitasnya di modeling. Kalau Abid,
Tadi main film itu salah satunya tuh Garuda di Gang yang Kak Mita tonton. Kak Mita kayaknya pengen lagi deh tonton film-film Abid yang lain. Nanti bulan 9. Nanti bulan 9 loh, keren. Ya, ada. Bulan 9 apa judulnya, Bit? Labu. Labu. Iya. Kamu jadi apa Labu, di sana? Peran utama lah. Wih, langsung peran Tokoh utama ceritanya- lah. tokoh ceritanya apa ya? ceritanya apa, Bit? Siapa kalau- namanya? Siapa? Siapa nama tokoh cerita Abid di sana Labu? jadi apa namanya? Peran Alip atau siapa namanya? lupa. Bayu. Oh, Bayu. ya, Bayu. Oke, jadi Jadi Bayu Bayu, ya. ah. Jadi Bayu di sana. Oke, berarti Bit itu nanti akan tayang di bulan 9. 9 bulan 9 ini. September. Kalau boleh tahu itu kan judulnya Labu, Bit. Ah. Kalau kita boleh spoiler sedikit itu cerita tentang apa sih filmnya? Kalau Garuda dari Gang kan hobi Abid tuh main bola. Kalau film yang akan tayang di bulan September nanti itu tentang apa? Kalau ceritanya Abid nggak tahu pasti ya, tapi Abid pernah dengar itu menceritakan tentang adat istiadat yang ada di sana. Oke, syutingnya di mana? Di Bengkulu. Di mana ya? Iya, di mana? Wow, itu udah selesai berarti, Bib? Sudah. Wih, keren nih Abid ya. Tiba-tiba langsung berangkat ke Bengkulu ya. Keren Abid. Berarti Git, itu 2 ya, filmnya udah 2 yang kita sebutin. Iya. Yang akan tayang nanti di September dan udah tayang di bulan Iya. 7 Bulan ini. 7 Juli. Juli ini. Nah, yang sebelum-sebelumnya Bit, ada berapa judul film yang Abid mainkan, Bit? Enggak sih, cuma 2 itu aja. Baru 2. Baru 2 itu. Baru dua. Iya. Oke, keren sih baru 2 tapi Iya. udah keren ya. Apalagi yang Garuda dari Gang tuh termasuk film yang banyak kata orang tuh inspirasinya, Inspirasi, cerita di ya. dalamnya. Nah, kalau Kak Mita boleh tanya, Bit, itu kan kalau Kak Mita lihat di filmnya Abid itu jadi anak yang hobi bola dari gang, akhirnya bisa diambil untuk tim gitu kan. Nah, ada suka dukanya nggak sih, Bit, dalam proses syuting Garuda dari Gang itu, Bit? Kalau sukanya itu dapat teman baru Mm-mm, dan bisa main mhm. dan sepuasnya di sana. Kalau Dukanya dukanya itu capek. enggak sih, karena main Enggak. bola enggak pernah terasa capek. Widih, keren nih, karena main bola nggak pernah capek Kak Eka. Kalau Nggak pernah latihan capek nggak Kak Eka dia Kak Eka? Capek. Capek ya? Latihan puisi berapa kali capek. Oh benar. Terus Bit ceritanya? Duka apa cerita filmnya? Dukanya dulu. Dukanya? Capeknya nggak capek kan? Apalah yang bikin Abid kayaknya pengen cepet-cepet selesai syuting filmnya? Enggak sih, Mhm. enggak ada. Nggak Enggak ada. ada dukanya. Wow. Berarti kamu happy ya? Iya. Happy. Nah, Bit, mungkin kan teman-teman di rumah nih belum sempet nonton filmnya. Tapi Kak Mita kemarin udah nonton sore-sore di rumah nonton Garuda dari Gang. Mungkin Abid bisa ceritain sedikit sih tentang film yang baru saja rilis di bulan Juli ini, judulnya Garuda dari Gang, itu menceritakan apa, Bit? Seorang anak yang ingin bercita-cita menjadi pemain sepak bola yang hebat dan yang terkenal. Mhm. Tetapi di tengah hobi dan mimpi itu dia menghadapi ayahnya yang tidak mendukung dia untuk meraih mimpinya itu. Oke, sedih nggak sih, Bit, filmnya atau happy akhirnya? Gak tahu sih, kalau kata teman-teman Abid sih sedih. Sedih ya? Iya, Kak Bita juga nontonnya pertamanya sedih, tapi akhirnya happy, bangga juga, orang tuanya bangga sama Abid Happy ya. ending. Happy ending. Iya dong, bener happy ending. Kalau Bebita nih, kira-kira tertarik nggak kalau diajak main film kayak gitu, Bebita? Paling ayah aja enggak sih, yang soalnya ganggu sekolah. Iya, waktunya ya. Waktunya benar. Tapi kalau ada tawaran, oke, Boleh. boleh gitu kan. Cewek centil satu ini boleh gitu kan. Baru datang tadi udah jalan-jalan dengan sepatu rodaku loh dia. Nanti kita bakal suruh Bebita nyanyi kayaknya ya. Tapi teman-teman kita tanya dulu nih sama Kak Eka, lihat perkembangan anak-anak nih kan Kak, super luar biasa sekali. Abid segudang aktivitas, Bebita juga banyak aktivitas ya, belum lagi sekolah. Kak Eka dalam membagi waktu mereka antara kegiatan mereka di luar dengan Pandawa itu seperti apa sih Kak Eka? Kayak tadi kan kata Kak Eka, Abid baru 2-3 kali baca puisi udah bilang capek. Ngebangun mood teman-teman Iya. bagi waktunya itu seperti apa Kak Eka?
Ya karena kita latihannya memang dijadwalkan ada di minggu pertama dan kedua itu kita latihan teater, minggu ketiga dan keempat latihan tari. Jadi terkadang latihan dasar teater, kemudian lanjut ke pembacaan puisi itu kemudian kita rutinkan. Memang beberapa di antaranya ya anak-anak mungkin membangun moodnya capek, duduk dulu kita istirahat minum dulu, ayo latihan lagi, gerak lagi gitu, berkumpul lagi bergerak. Jadi memang kita mengikuti irama ritme apa ya moodnya mereka itu, kemudian ada ketegasan di mana ada waktu harus disiplin kita laksanakan itu. Jadi ya saya rasa berjalan dengan happy, benar-benar enjoy gitu ya. Anak-anaknya happy, saya juga happy, Kak Yosep dan Kak Putri juga happy dalam melaksanakan tugas. Oke, berarti emang mood anak dijaga sehappy mungkin Iya, ya sehappy Kak mungkin, Eka ya. iya. Sering-sering diajak main-main juga pastinya Iya, dong kalau kejaga anak-anak moodnya biar tetap mau latihan seperti itu. Nah, teman-teman, kita bakal break dulu sebentar ya karena Kak Mita mau puterin lagu ini kayaknya kesukaan Abid deh lagu ini. Bakal Kak Mita puterin untuk kamu yang mau gabung pada pagi hari ini boleh telepon Kak Mita di 0711351656 atau boleh tanya di WhatsApp 089778848884. Serta jangan lupa like, komen, dan subscribe juga YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Dunia Anak.
...88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di Dunia Anak. Dan pastinya masih bersama teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Ada Bebita, Abid, dan juga Kak Eka. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol banyak nih sama Bebita dan juga Abid. Dan pastinya ada Kak Eka. Saat ini tadi kita sudah mendengar bahwa Abid dan Bebita itu ternyata suka juga nih baca puisi, teman-teman. Jadi kayaknya kurang abdol deh kalau kita nggak suruh Bebita sama Abid baca puisi. Tapi untuk segmen kali ini kita suruh Bebita dulu deh yang baca puisi. Sebelum kita lanjut tanya-tanya ya, Bebita akan membacakan puisi yang judulnya Indahnya Alam Negeri Ini, karya Roni Maharianto. Langsung saja Bebita mainkan. Indahnya alam negeri ini, karya Roni Maharianto. Kicauan burung terdengar merdu, menandakan adanya hari baru. Indahnya alam ini membuatku terpaku, seperti dunia hanya untuk diriku. Ku pejamkan mataku sejenak, ku rentangkan tanganku sejenak. Sejuk, tenang, senang ku rasakan, membuatku seperti melayang kegirangan. Wahai pencipta alam, kekagumanku sulit untuk ku pendam. Dari siang hingga malam, pesonanya tak pernah padam. Desiran angin yang berirama di pegunungan, tumbuhan yang menari-nari di pegunungan, begitu indah rasanya. Bak indahnya taman di surga, keindahan alam terasa sempurna, membuat semua orang terpana, membuat semua orang terkesima. Tetapi kita harus menjaganya agar keindahannya tak akan pernah sirna. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Bebita, keren ya. Memang anak-anak, ada Bebita dan juga Abid ini punya segudang prestasi. Kalau tadi kan Bebita udah baca puisi, tapi Abid nanti nih di segmen berikutnya. Kita lanjut dulu tanya-tanya ya, Bid. Atau mau sekarang, Bid? Sekarang. Iya, Sekarang? jangan kayaknya nanti aja. Nanti aja ya. Karena kita masih bakal ngobrol nih sama Abid dan juga Bebita, teman-teman, sama Kak Eka juga. Iya. Tadi kan Bebita bilang Bebita seneng banget modeling, nyanyi. Nyanyi enggak? Belum ya? Belum. Bukan enggak, tapi belum. Nanti Belum dia aja. akan belajar ya. Jadi kayak modeling, nari, sama puisi, teater juga. Nah, kita mendalami soal modelingnya nih, Bebita. Tadi Bebita udah cerita bahwasannya menari, terus juga modeling ini Bebita ada teman-temannya buat belajar. Nah, Bebita suka juga menari kan? Modelingnya tadi udah banyak, dia belajar catwalk, terus juga berani di depan umum, terus juga apa ya kalau kata orang tuh fotogeniknya ya, kalau di foto tuh biar tetap cantik gitu kan, selfie manja ya. Teman-teman kalau nonton di YouTube lucu deh lihat ekspresi Bebita ya. Nah, kalau Bebita kan modelingnya udah oke. Nah, kalau menarinya nih Bebita, tarian apa aja sih yang udah Bebita pelajarin selama ini, Bebita? Banyak Kak, di antaranya itu ada tari Anyaman Tikar, tari Yasalam, tari Bedana, dan tari Pulau Kemarau Melegenda. Wow. Oh iya Kak Bita, untuk tari bedana itu kan pertama kali kami naikkan di sini di Festival RRI.
kalau tidak September 2005. Nah, kemudian ditampilkan kembali juga ada beberapa tampilan dari lomba-lomba, dan kemudian tampilan kembali di hari tari sedunia 2000 kemarin. April 2006, tapi dengan koreografinya kami. Ternyata yang kami tarikan tari bedana itu, orang-orang juga mulai ngangkat tari bedananya lagi di tari sedunia itu, semuanya tari massal Iya. pakai bedana, dengan walaupun koreografi yang mereka buat kan, tapi untuk awal-awal kami senang dan bangga karena kami juga yang pertama kali menaikkan tari itu kembali muncul ke permukaan dan akhirnya disukai banyak orang. Bener loh, Iya. keren loh. Karena Kak Mita juga lihat waktu itu di acaranya Hari Radio ya, Iya, RRI Fest, RRI gitu RRI Fest, kan, rangkaian RRI Fest, teman-teman dari Sanggar Pandawa itu menari. Bebita juga kan, menari nggak sih waktu itu? Iya Iya dong. dong. Iya dong, inget loh Kak Mita, Bebita nari di depan teman-teman yang lagi lomba mewarnai. Terus juga ada teman-teman yang lomba-lomba lain juga. Iya. Nah, Bebita kan berarti banyak nih tarian yang udah dipelajari. Nah, paling yang sulit itu tarian apa Bebita? Menurut Bebita tari bedana juga, soalnya banyak versinya, ada yang berdua, bertiga, berempat, berlima, berenam, berdua-belas. Oh, berdua Iya, paling banyak berdua berpasang-pasangan deh. Oh, Iya. oke, paling banyak berdua-belas. Atau Berdua bisa belas. lebih banyak lagi? Bisa, lebih banyak juga bisa. Wow, berarti harus belajar koreo baru lagi kalau lebih Iya. banyak ya Kak Eka ya. Iya. Oke, berarti Bebita narinya juga sudah banyak yang dipelajari. Kalau Abid, Bid, Ngapa? ngapo? Oh, udah, Bid, sudah main film duo, Bid nah laju bahasa Palembang kita ya. Abid dari ngapo pulo Abid kan main filmnya dua. Tadi sudah cerita juga sama Kak Mita, coming soon bahkan September ada film judulnya Labu. Nah, film Labu tadi Abi cerita tentang kebudayaan di sana, di Bengkulu, di daerah mana. Kalau baca puisi, Bit, berapa banyak sih pengalamannya kalau baca puisi ya? Kalau bola susah, nggak usah ditanya, bola mah gitu kan. Baca puisinya sering tampil-tampil nggak, Bit? Sering dong. Pertama di Festival Sriwijaya, kedua Di yang itu lomba di LH. ya lomba LH, dan di Putra Putri Bertalenta Sumsel, dan masih banyak lagi, nggak tahu, lupa. Iya. Lupa ya. Yang menang berapa banyak, Bit? Putra-putri Berapa? bertalenta. Putra Putri Bertalenta juara 2, Dinas Lingkungan Hidup juara Harapan tiga. 3, dan apa sih? Abi juga lupa ya, saking banyaknya gitu kan. Sampai lupa. Iya, sampai lupa loh, saking banyak yang Abid ikuti seperti itu. Nah, Bit, berarti kan bisa juga dong baca puisi gitu kan. Sudah sering dong tampil. Gak usah senyum-senyum, Bit. Sekarang Abid deh baca puisi ya. Sebelum kita bakal break lagi nih teman-teman, kita suruh dulu Abid baca puisi. Nah, jadi puisi Abid ini judulnya Lingkungan yang Indah, Ya. karya dari Afrina Hera Ramadini. Silakan Abid dengan puisinya pada pagi hari ini. Bentar. Salah. Tarik nafas dulu. Salah ya. Dia mau baca puisinya Bebita gitu. Silakan Abid. Lingkungan yang indah. Oh, lingkungan, kau bagai permata di mataku. Karena kau, dunia ini menjadi indah. Oh, lingkungan, kau sudah menghias dunia ini dengan tanaman dan bunga-bunga. Tetapi sayang, tanaman dan bunga-bungamu sering dipetik dan dirusak orang, sehingga habis. Tetapi aku tidak akan pernah membuat bunga dan tanamanmu hilang dan layu. Aku akan merawatmu sampai mekar dan indah. Karena kau aku hidup, kalau tidak ada kau, semua manusia menghirup udara kotor. Dan karena kau, udara kotor menjadi udara yang bersih. Oh, sudah.
Wih, keren loh Kak Mita, kira belum, masih panjang. Tapi memang keren loh Abid. Iya, keren Tepuk sekali. tangan dulu dong buat Abid Tepuk tangan ya. buat Keren, Abid. keren. Berarti memang bener-bener Bebita dan Abid ini menguasai sekali puisi teman-teman. Nah, kamu di rumah penasaran gak sih? Kalau penasaran boleh tanya ya. Tapi kita bakal break dulu sebentar. Untuk tunggu teman-teman di rumah kirim pertanyaannya melalui WhatsApp di 0897 7884 atau juga boleh melalui komen YouTube kita Pro 4 Palembang dan aplikasi kami RRI Digital. Untuk itu nanti kita akan kembali lagi di Dunia Anak.
kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang dalam program acara kita Dunia Anak. Tidak terasa kita ada di segmen akhir pada pagi menjelang siang hari ya, karena udah hampir jam 11 siang hari ini. Kita masih bakal ngobrol sama teman-teman kita, ada Abid, Bebita dan juga Kak Eka dari Pandawa Sriwijaya Production. Setelah tadi kita ngobrol, Abid sama Bebita juga udah baca puisi. Terus juga Abid banyak prestasi, Bebita nggak kalah. Kak Eka juga sebagai pendampingnya oke banget. Nah, ini Kak Eka tadi kita membuka line pertanyaan Kak Eka dari WhatsApp dan juga live di YouTube kita. Kalau dari WhatsApp nih Kak Eka ada pertanyaan masuk, katanya dari Mama Pauzan di mana nih? Nggak nyebutin ya daerahnya di mana. Pokoknya di Palembang deh Kak ya. Kak Eka mau tanya, kalau mau bergabung di Pandawa Sriwijaya Production bisa kemana nih Kak Eka? Kebetulan aku punya anak usianya 7 tahun atau kelas 1 SD. Ini gimana Kak Eka kalau mau gabung? Kayaknya pengen jadi kayak Abid sama Bebita nih Kak Eka dengan segudang prestasi dan juga kegiatannya banyak banget yang positif-positif. Silakan Kak Eka. Ya kalau mau gabung ke kita ada di latihan di Monpera, ada kalau pagi kita podcast kayak gini kita latihannya siang jam 1 ke atas bisa. Kemudian kita juga nanti ada perjadwalnya, mungkin ada jadwal jam 1 siang, ada jadwal jam 10, itu setiap hari Minggu. Nah, kemudian kalau memang mau mendaftar ke Kak Eka bisa, ke Ibu Melani Artagumai juga bisa. Kalau Kak Eka ke nomor telepon 089677066047. Nah itu langsung ke Kak Eka aja nomor WA. Nanti bisa Kak Eka jadwalkan kapan jadwalnya, kapan kita harus pertemuannya, nanti bisa di sana. Oke, berarti memang bisa langsung daftar ke Kak Eka ya? Iya bisa. Ke Sanggar Pandawa Sriwijaya Production. Buat kamu yang mungkin ingin mengembangkan potensi diri atau potensi anak-anak kita di rumah ya bersama Pandawa Sriwijaya Production. Nah, Kak Eka, tadi kan teman-teman nih udah baca puisi, Abid, Bebita, keren sekali baca puisinya. Nah, kalau mereka ini yang ngajarin puisi itu siapa sih Kak? Kak Eka langsung. Kak Eka langsung. Iya, Kak Eka langsung. Oke, Kak Eka Jadi ada langsung. pertahapan. Jadi mungkin mereka belajar vokal dulu karena puisi itu tidak bisa kalau tidak kita gunakan vokal teater ya, pakai vokal teater, pelatihan perut itu ya, latihan menggunakan pernapasan olah perut. Kemudian mereka pengucapan artikulasi yang tepat. Pelajar penjedahan, ada jeda sementara, jeda permanen. Setelah dapat penjedahan mereka belajar intonasi tinggi rendah. Nah baru terhamparkan dengan puisi yang disajikan. Seperti itu. Oke, berarti memang ada tingkatannya Ada dulu Kak ya, tingkatannya. belajarnya seperti itu ada. Dan juga tidak lupa interpretasi isi. Oke. Ya karena bagaimanapun juga puisi tidak bisa dibacakan tanpa kita menggunakan rasa. Jadi ada interpretasi terjemahannya, baru kita masukkan rasanya, baru kita bisa menentukan ritme tinggi rendah. Itu diajarkan juga ke anak-anak. Iya, ke anak-anak. Keren loh. Berarti memang enggak serta-merta baca ya Kak Eka ya. Berarti ada memang proses, ada proses yang ada harus proses, dilewati terlebih dahulu. Nah, Bit, Cak Mano Bit, yang paling berkesan pengalaman Abid selama baca puisi sama Kak Eka. Biasanya kan Abid bola mah ada capek-capek Kak Mita katanya tadi. Kalau baca puisi Bit, pengalamannya yang paling berkesannya Cak mana Bit? Cak mana kan aja. Gimana Bit? Gimana kira-kira? Festival Sriwijaya. Ya. Terus Festival Sriwijaya benar. karena apa? Karena apa Abid memilih Festival Sriwijaya? Enggak apa-apa ditonton rame-rame seru. Karena rame yang nonton ya Bit. Memang ada eventnya, jadi waktu itu kita ditawari untuk masuk ke talenta show. Di sana kita bisa nampilkan beragam talenta anak di Festival Sriwijaya, termasuklah puisi. Oke. Jadi pada saat puisi itu saya pilihkan puisi apa namanya saya lupa ya, Kemilau Sriwijaya. Oh iya. Ya Kemilau Sriwijaya, saya yang tulis, kemudian Abid yang bacakan. Kita latihan beberapa hari, 5 hari kalau tidak salah, seminggu atau 5 hari gitu. Kita kejaran, kita Pak mesti paling nih seminggu aja, gimana nih seminggu akhirnya kita latihan setiap hari, kita latihan siang-siang ya, siang-siang latihan setiap hari. Kita geladi juga di di mana, bukan di Jakabaring loh, Jakabaring ya, di daerah Jakabaring Dekranas, ya geladi. Kemudian lanjut di hari berikutnya kita ada jadwal pentas, kita pentaskan gitu. Ya memang benar kata Abid, begitu indahnya karena orang-orang menonton dengan mengapresiasi isinya, dengan cukup banyak orang yang menonton itu dari kabupaten dan kota. Dan bagi Abid
pengalaman yang sangat indah sekali karena dia layaknya seorang raja. Ditonton Iya, banyak orang. perannya kayak raja, ya, kayak raja itu Dapu Tahyang. Iya, pantes kata Abid sangat berkesan ya. Nah, kalau itu Abid, kalau dari Bebita gimana nih pengalamannya yang paling berkesan? Kalau Bebita kan pengembangan talentanya juga banyak ya seperti Abid. Yang paling berkesan yang mana? Festival Sriwijaya juga. Festival Sriwijaya juga. Kalau Bebita di sana ambil bagian apa? Menari? Jadi apa ya, anak raja ya. Iya, anak raja. Iya. Saudaraan sama Abid ya. Waktu itu yang mainnya Kak Sofian. Kak Sofian jadi Raja Dapun Tahyang 2025 ya, Glory of Sriwijaya. Nah, Bebita yang kemudian jadi anaknya. Jadi panggil Raja Dapun Tahyang. Lari-lari di lapangan. Oke. Berarti Bebita juga di sana main ya. Iya. Gitu. Itu yang paling berkesan ya Bebita. Iya. Oke. Kemudian ada tarian yang dibentuk kayak Erik ya, tari gembira ya. Oh, itu gembira sekali, anak-anak itu tumpah ruah ya. Oke. Berarti memang Bebita hampir seluruh kegiatan Pandawa kayaknya ikut ya Bebita dan Abid ya Kak ikut, ya. Berarti anak-anak yang memang didorong Iya. untuk Didorong, maju dan berani Iya, seperti teater, itu. puisi, film, tari itu. Semuanya. Semuanya, pokoknya kata Abid semuanya asal tidak mengganggu jam Abid main bola. Tinggal mama nih yang pusing ya, pagi nganter latihan, istirahat sebentar, terus ada latihan lain, istirahat sebentar, sorenya bola, atau jangan-jangan bolanya siang-siang nih Abid nih. Apa? Sore. Latihan bola sore ya? Iya, Oke, sore. berarti bener ya, full aktivitas Abid kalau ada latihan bola, sekolah, latihan baca puisi dan main film juga, bolanya juga. Oke, nah berarti Bebita yang paling berkesan itu ya. Nari di mana Bebita yang paling berkesan narinya? Kalau festival atau ikut festival nari yang paling berkesan di mana? Di Mana ya? Di mana ya? Festival Sriwijaya juga. Festival Sriwijaya juga. Oke, berarti memang sama-sama di Festival Sriwijaya. Nah, terakhir Abid sebelum kita tutup obrolan kita di dunia anak kali ini, pesan-pesan Abid untuk teman-teman yang di rumah lagi dengerin kita pagi menjelang siang hari ini agar punya talenta seni untuk menjadi sebuah prestasi nih Abid. Seperti Abid nih, sebentar lagi akan menjadi bintang besar terkenal gitu kan. Main film ya. Amin loh, nanti susah ketemu Abid ya kita. Gimana Abid pesan-pesannya Abid? Terus belajar dan terus berkarya agar menjadi anak bermanfaat bagi banyak orang. Wih, terus belajar dan terus berkarya. Iya. Oke. Singkat saja dari Abid ya. Kalau dari Bebita seperti apa? Rajin belajar dan jangan malas latihan. Oke, rajin belajar dan terus latihan ya, biar dapat hasil yang maksimal pastinya. Nah, kalau dari Kak Eka sendiri seperti apa nih Kak Eka buat teman-teman agar bisa menemukan talenta seninya dan bisa menjadikan talenta seninya ini menjadi sebuah prestasi yang bisa dibanggakan Kak Eka? Ya, untuk anak-anak yang ingin mengembangkan talenta seninya jangan pernah malu, tapi tingkat ngerasa percaya diri, rasa percaya diri di mana di sekolahmu dan juga mungkin di sanggar yang kau pilih itu ada wadah dan tempatnya. Jadi manfaatkanlah tempat itu untuk menimba ilmu. Di sanalah untuk tempat untuk mengembangkan talentamu. Jangan pernah dipendam, tapi keluarkan mutu manikam itu. Oke. Wow, Abid nambahi ya. Coba Abid besar-besar Bid. Nambahinya tadi Bid. Apa Bid? Mutu mantikam bak berlian. Apa tuh artinya? Ya ada sebaris kata itu dipakai di puisi Kemilau Sriwijaya ya. Di Kemilau Sriwijaya saya menggunakan kata-kata apa tadi mutu manikam bak berlian. Nah itu dia ingat kayak kata itu. Iya kan. Nah, kalau boleh tahu itu Kak Eka itu bahasa Palembang bebaso kan? Iya. Artinya apa itu? Nah itu ya apa kemilau diri itu yang ibaratkan mutiara yang terpendam di lautan itu yang kemudian kalau kita keluarkan, kalau kita manfaatkan kemilaunya tidak hanya di bawah tapi bersinar di atas. Oke. Iya. Abid hafal. Keren Abid, keren gitu kan. Berarti puisi yang tadi masih lengket ya Bib. Lengket Abid ya. Oke, teman-teman, kita nggak kerasa nih udah mendekati pukul 11 ya. Terima kasih ada Bebita, Abid dan juga Kak Eka dari Pandawa Sriwijaya Production yang sudah menemani Kak Mita pada pagi
lagi menjelang siang hari ini di dunia anak. Kayaknya minggu depan kita ketemu lagi ya nggak? Iya sih kayaknya. Kayaknya ya di bulan baru lagi di Agustus ya, semangat juang kita bakal Semangat ketemu juang. lagi sama teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Cek minta ucapkan terima kasih sekali lagi sudah hadir ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi mungkin tentang film baru Abid. Nah nanti ya, jangan kemana-mana. Pokoknya teman-teman kalau dunia anak harus segera dengarkan melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Waktu itu Kak Mita juga pamit dari ruang dengar Anda karena setelah ini bakal ada teman-teman lain yaitu Cek Yowan yang ngawani di Sriwijaya Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.